Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Bakal calon wakil presiden akan jadi babak penting menuju pemilu 2024. Survei terbaru Litbang Kompas memotret figur-figur yang dinilai publik paling cocok jadi bakal cawapres untuk ketiga bakal calon presiden. Pak Erik misalnya, Pak Erik bahkan jauh lebih masif. Kalau kalau Mbak ambil uang di ATM pasti kenal Pak Erik. Pak Agus Harimurti, apalagi Pak Agus Harimurti kan beliau kan pimpinan partai. Masih muda, pimpinan partai paling muda mungkin, relatif paling muda, dan juga punya sosok yang saat ini mungkin menjadi selera ya dari orang-orang muda militer. Kemudian lalu jangan lupa juga ada kuda hitam juga di sana, ada Putri Risma Harini yang dikenal sebagai orang yang punya pendekatan khusus dengan karakter keibuannya yang tegas dan keras terhadap anak-anak yang nakal. Oke, ini kan efek dari pemberitaan, muncul dari pemberitaan bagaimana merespon, bagaimana mereka aktif di beberapa platform media sosial mereka, mungkin juga Pak Mas Toto. Tapi juga yang sebenarnya ada juga sosok yang selama ini warawiri. Kita tahu ada Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Kenapa namanya nih malah justru tidak muncul di 5 besar bakal cawapres ini? Mungkin ada hal yang agak ini juga ya. Jadi mungkin publik itu mengira bahwa jika sudah dikenal, sudah populer, dia otomatis dipilih. Padahal tahap antara dikenal, kemudian menyukai, kemudian memilih, itu tuh ada lompatan yang, ada tahap-tahap yang berbeda. Nah, terhadap Pak Muhaimin ini, kalau kita ukur sebetulnya populer, beliau sudah cukup populer dibandingkan dengan nama-nama yang masih relatif baru. Akan tetapi ketika sampai pada pilihan, tentunya kan juga orang publik ini akan menilai sebetulnya dia posisinya di mana. Pertama-tama adalah karena ada rencana dari Pak Caimin ya, itu untuk menjadi cawapres Prabowo. Tapi sampai hari ini tidak dilaksanakan. Sehingga publik juga tidak tahu sebetulnya dia mau cawapres atau apa. Karena kalau kita lihat di baliho kan beliau kan capres ya. Ya, bersama dengan tiba-tiba lalu jadi cawapres mau bersama dengan Pak Prabowo tetapi belum dideklarasi sampai hari ini. Mungkin ada banyak batasan-batasan kriteria di dalam masyarakat ini yang tidak sepenuhnya itu kompatibel dengan dengan Caimin, sehingga elektabilitasnya mungkin kurang di sini. Tapi dugaan saya lebih pada ketegasan sikap. Ketegasan sikap ketika dia sudah mengambil posisi, dia hendak menjadi apa. Nah, pada saat itulah mungkin publik akan lebih mengapresiasi. Mungkin seperti contoh Pak Sandi Uno. Pak Sandi Uno secara tegas beliau mundur dari Gerindra, kemudian meskipun belum deklarasi secara resmi, tetapi arah ke sana sudah bisa dibaca publik. Kita harus ingat bahwa sekarang kelompok kelas menengah di masyarakat itu aware ya dengan perubahan-perubahan informasi yang sifatnya cepat melalui smartphone mereka, melalui gadget mereka, sehingga hal-hal semacam ini menjadi. Tetapi begini Mbak Glenn, mungkin kita bisa berspekulasi soal pergeseran wilayah-wilayah swing voter ya, tadi yang anak-anak muda karena hasil dari pembacaan di media sosial. Tapi kita juga harus melihat sebetulnya basic dari pemilih dari masing-masing nama yang ada di sini. Ini juga menggambarkan karakteristik pemilih dari masing-masing nama ini yang mungkin memang sudah terbentuk di masyarakat. Jadi kelompok-kelompok yang berdasarkan afiliasi, berdasarkan partai politik, berdasarkan ideologi politik itu sudah tergambar juga di sini. Itu yang saya sampaikan bahwa nama-nama yang sekarang ini tinggi sebagai calon wakil presiden itu bisa juga terbentuk karena dampak di media sosial atau juga memang pandangan politik masyarakat. Di pandangan politik kemudian bagaimana hasrat masyarakat untuk bisa mempunyai pemimpin yang misalnya ya lebih muda usianya dibanding sebelumnya misalnya. Macam itu terwakili di sini. Tetapi ini kan kembali ke yang tadi. Bagaimana juga nanti capres itu sendiri dia berproses elektabilitasnya dan bagaimana koalisi parpol itu mendukung. Sehingga hitungan politik yang sudah dimiliki capres itu tidak berubah. Dalam hal ini tidak berkurang tapi justru bertambah dengan adanya cawapres. Oke, yang juga menjadi sorotan tadi Mas Toto singgung soal generasi milenial. Seberapa besar sebenarnya potensi para generasi baru ini, milenial, Gen Z, Alpha, terkait dengan pemilu di 2024 ini? Generasi milenial itu sebetulnya tidak semuanya muda ya. Ada yang generasi kategori milenial itu ada yang sudah 40 lebih ya. Generasi milenial kan Gen X, Gen Y kan, generasi milenial itu kan. Nah, di sini ya 27 sampai 41 itu generasi milenial yang
kita maksud ya. Tapi sebenarnya ini masuk generasi milenial menengah dan tua. Sebagian ada di Gen Z sebetulnya. Ya. Sebetulnya bagian 23 sampai 30-an itu sebetulnya generasi milenial muda. Generasi milenial ini yang disebut-sebut jumlahnya sekitar 50%. Sebetulnya pertambahan 50%, kami pernah hitung 54% ya. 105 juta atau sampai 115 juta gitu. Sebetulnya ini bukan sesuatu jumlah yang tiba-tiba meledak gitu ya. Tidak. Kalau kita lihat di angka statistik sebenarnya dia normal saja. Tidak ada pertambahan penduduk yang ledakan. Tetapi bahwa karena komposisi penduduk sekarang cenderung seperti gentong ya. Jadi di kelompok milenial ini, di kelompok pemilih-pemilih usia produktif yang muda, itu sekarang sudah menjadi pemain yang paling dominan di dalam pemilu ini. Jumlah mereka menjadi lebih besar dibandingkan kelompok yang baru start memilih ya, usia 17 sampai 23 sampai dengan dan juga usia yang pemilih-pemilih yang lanjut usia atau yang dewasa, generasi X, generasi saya ya, 50 tahun ke atas, juga generasi baby boomer yang sudah generasi pensiunan ya, pensiunan. Iya, udah oma-opa di sini ya kategorinya. Memang kelompok itu lebih tebal. Tetapi setelah kita riset sebetulnya preferensi dari kelompok ini tidak jauh berbeda dengan preferensi yang ada di kelompok-kelompok usia yang lain. Jadi tidak mentang-mentang usianya muda, generasi milenial muda, lalu kemudian milenial tua, tidak mentang-mentang muda, lalu mereka sangat berbeda, tidak. Sehingga justru kita melihat ada variasi-variasi yang itu tidak konsisten dan tidak menggambarkan bahwa makin muda dia lalu harus ke sini atau harus ke sini, tidak juga. Ini masih menggambarkan karakteristik masyarakat kita, bahwa di milenial tua pun juga karakteristiknya sama pilihannya, baik terhadap capres, terhadap pemilih maupun juga terhadap pres meskipun ada tekanan-tekanan. Mereka ini sudah fix ya untuk generasi muda, milenial dan juga milenial tua ini, apakah mereka sudah fix atau masih bisa berubah? Kalau bisa berubah sebenarnya apa yang menjadi faktor untuk perubahan ini? Istilah berubah itu sebetulnya kalau kami lebih suka menyebutnya sebagai strong voter atau swing voter. Jadi perubahan itu masih mungkin karena kalau kita lihat secara umum strong voter dan swing voter itu di masing-masing partai itu besar, apalagi di masing-masing capres ya, apalagi di masing-masing cawapres. Ini karena angkanya saja kecil, jadi swing voter itu besar sekali. Misalnya begini, swing voternya di partai politik itu antara 30 sampai 50%. Wow. Swing voternya di partai politik, di masing-masing partai bisa gradasi. Kemudian di swing voternya di capres itu rata-rata swing voternya rata-rata 40-an 5%, strong voternya 55%. Semalam kita paparkan juga. Nah di cawapres menurut saya pasti lebih gede. Karena dasarnya juga, swing voternya pasti lebih besar karena dasar dari elektabilitasnya juga dia cenderung lebih kecil dibandingkan capres. Angka-angkanya kan lebih kecil. Ya, masih. Lalu yang tidak menentukan dia lebih gede. Otomatis secara logika saja itu pasti swing voternya lebih gede karena orang masih menunggu. Capresnya saja belum pasti, apalagi capresnya. Tetapi bahwa nama-nama yang sekarang muncul itu bisa menjadi preferensi, bahwa nama-nama inilah yang diinginkan oleh publik. Nah, tinggal lalu koalisi partai nanti berembuk kira-kira dari nama-nama ini ketika dipasang-pasangkan dia akan memberikan benefit elektoral yang semacam seperti apa sehingga bisa memberikan jaminan kemenangan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.